Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, para pemirsa di rumah, kita kembali berjumpa di acara kesayangan kita, yaitu kelas Al-Quran online. Baik, seperti biasa, saya Malik Ibrahim akan membawakan acara ini selama materi sampai habis istilahnya. Kemudian ada narasumber kita yang biasanya diisi oleh Ustadz Ali, karena beliaunya berhalangan maka digantikan dengan narasumber kita yang lain, yaitu ada Ustadz Hanafi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Hanafi. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ustadz? Baik hari ini? Alhamdulillah, seperti yang Ustadz Mas Iib lihat. Oh, seperti itu ya. Sehat, semangat selalu. Kalau musim pancaroba seperti ini, iya. panas dingin. Oke. Ya Ustadz, kita kemarin di pertemuan yang lalu ya, kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Di pertemuan ketiga kemarin kita merampungkan materi mat asli Ustadz. Mat asli. Iya, Ya, jadi kita melanjutkan di mat sila Ustadz di pertemuan keempat ini. Tapi sebelum itu kita mendengarkan terlebih dahulu satu patah dua kata dari Ustadz Hanafi seputar motivasi kita untuk belajar Al-Quran. Baik Ustadz, waktunya bisa langsung di Masya Allah. Ya. Bismillah, sebelumnya saya ucapkan jazakallah khairan, syukron katsiran. Terima kasih banyak pada Mas Iib, ya Mas Malik Ibrahim yang telah membersamai kita di sini, juga membuka acara. Kita melanjutkan acara yang sudah sempat tertunda, to be libur. Continue ya, iya. Bersambung terlebih dahulu ya. Tentunya sahabat online, sahabat Al-Quran ya, sudah menunggu-nunggu ya acara ini. Jadi insya Allah akan kita teruskan dengan izin Allah, semoga Allah memberkahinya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ya, pemirsa sahabat Al-Quran online ya, yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun kalian Anda berada ya. Tentunya Al-Quran selalu senantiasa tidak pernah kita lupakan di dalam hati kita, selalu membasahi lisan dan bibir kita. Maka pada pertemuan kali ini kita sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla masih mempertemukan kita ya, walaupun bertatap muka dengan online seperti ini, tapi semoga tidak mengurangi berkah ya majelis ya, berkah adanya naungan malaikat dan juga naungan rahmat Allah di pertemuan kita kali ini. Maka kalimat yang tidak pernah kita bosan ucapkan adalah kalimat tahmid ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu kalimat yang sudah Allah Azza wa Jalla ajarkan juga baginda Nabi alaihi salatu wassalam selalu ketika beliau ada khutbah, ada kultum, ada ceramah, tidak pernah ya melupakan kalimat yang mulia ini. Kalimat ini mudah diucapkan, kalimat suci, sempurna, dan Allah memang sudah menggantungkan kalimat ini menjadi kalimat yang Allah janjikan. Dengan kalimat ini seluruh rangkaian roda kehidupan kita dijamin oleh Allah, segala mutu, segala kualitas, karunia dan rahmat Allah dengan kalimat yang mudah diucapkan ini, yaitu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Allah SWT zat yang maha pencipta, maha segala-galanya, maha suci, maha kuat ya, pemelihara ya, pemilik baik yang di langit, di bumi maupun di kedalaman lautan, terjangkau maupun tidak terjangkau oleh mata manusia. Ya, Allah juga telah memberikan risalah Al-Quran ini ya. Selama kita bertemu di acara kelas Al-Quran online ini, kita tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran ya. Begitu juga baginda Nabi alaihissalam. Selanjutnya kita bersolawat dan mengirimkan taslim kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena beliaulah manusia terbaik yang telah Allah amanahkan ya mengemban risalah Al-Quran ini
Ya, tentunya seluruh perkataan daripada beliau alaihi salatu wassalam adalah wahyu dari Allah. Ya, hadisnya, seluruh perilaku beliau ya, itu menjadi hukum syar'i ya. Dan Al-Qur'an ini menjadi panduan hidup kita di dunia dan menjadi panduan hidup kita di akhirat nanti, sehingga kita bisa meraih janahnya Allah dengan petunjuk Al-Qur'an yang di dalamnya ada hukum-hukum syariat ya bagi kehidupan seluruh manusia, tentunya seluruh makhluk ya, ada halal dan haram ya, kemudian ada syarah, ada hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam yang melengkapi itu semua. Nah, maka di kelas Al-Qur'an online ini kita berharap meminta kepada Allah ya, setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga mengirimkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah SAW dan juga para sahabat ini tentu banyak sekali suka duka ya, histori tentang bagaimana beliau-beliau ini radhiyallahu anhum ajmain bersama Nabi alaihi salatu wasallam ini memperjuangkan Al-Qur'an ini ya. Dari awal Al-Qur'an ini diturunkan di Mekkah ya. Masih kalau masih ingat apa surat atau ayat pertama yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Nah, ayat ini surat Al-Alaq ya, Ustaz ya. Surat Al-Alaq ya. Di situ diperintahkan tentang membacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ini sesuai dengan acara kita kali ini dan acara-acara kita sebelumnya, tentu kedepannya, yaitu kita benar-benar belajar bagaimana Iqra itu tadi ya, belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi, para sahabat dan ulama tabi'in maupun tabi'ut tabi'in dan ulama yang masyhur di tengah-tengah kita, seperti itu. Jadi Al-Quran ini benar-benar sangat historikal ya, kalau kita bisa jelaskan gitu. Karena Al-Quran ini diturunkan dengan tadi suka duka para sahabat dan juga Nabi alaihi salatu wassalam ya. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW tadi mendapatkan surat wahyu pertama, surat Al-Alaq ya, ayat 1, kemudian ayat sampai ayat 6 ya. Itu bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam di Mekkah ya 13 tahun ya. Di sana beliau dicaci maki ya, dikatakan penyamun, penyihir ya, tapi beliau dikatakan pendusta, tapi beliau tetap sabar ya mendakwahkan Al-Qur'an ini. Dan ujung-ujungnya beliau ya, kalau kita sendiri merasakan menjadi sosok Nabi alaihi salatu wasallam, saya yakin kita tidak akan kuat ya, tidak akan kuat, karena ini adalah ujian yang diberikan Allah memang kepada para nabi dan rasulnya. Dan Rasulullah SAW saking cintanya, saking sayangnya dengan umatnya, beliau tidak pernah kenal lelah ya, walaupun beliau dilempari batu di Taif ya misalkan, sampai ujung-ujungnya beliau diusir ya dari Mekkah ini. Beliau diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Bagaimana rasanya kalau kita rasakan? Pasti sangat menyayat hati ya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau melanjutkan ya, hijrah ke Madinah 10 tahun, akhirnya menyempurnakan risalah Islam ini sampai agama ini benar-benar sudah kafah ya. Sudah sempurna, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam 13 tahun di Mekkah ya, dengan semua caci maki, tantangan ya dari orang-orang yang tidak menyukai beliau. Ya, kemudian beliau berhijrah dengan para sahabat 10 tahun di Madinah ya, sampai menyempurnakan agama ini. Akhirnya beliau juga wafat di Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa Al-Qur'an itu ini adalah bentuk perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Ini juga kalamullah, wahyu Allah yang mulia, yang selayaknya Allah sendiri pun sudah menjanjikan bahwa Al-Quran ini akan selalu terjaga. Dan siapa yang menjaganya? Allah sendiri. Dengan perantara ya, kita melihat anak-anak kecil sekarang ya, semuanya usia dini sudah banyak yang hafal Al-Quran ya. Bahkan para sahabat dulu ketika mendengar risalah Al-Quran, risalah Islam ini, mereka sedang umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun, tapi Masya Allah dari mereka banyak sekali hufadzul Quran ya, penghafal-penghafal Al-Quran, kemudian penghafal hadis dengan umur yang notabene kalau kita katakan tidak wajar, maksudnya sudah tua begitu. Dan itu menjadi mukjizat besar dari Al-Quran ini. Siapapun bisa berinteraksi dengan Al-Quran, siapapun bisa membaca, menghafal ya, memahami ya, mendakwahkan Al-Quran ini secara sempurna tanpa melihat umur, tanpa melihat seluruh jenis-jenis daripada
jenis kelamin misalnya, seperti itu. Jadi inilah salah satu mukjizat Al-Quran yang perlu kita renungi bersama setiap harinya, setiap waktunya. Jadi ini menjadi motivasi besar buat kita bahwa Al-Quran ini benar-benar mudah ya kita untuk memahaminya, mempelajarinya, membaca. Maka di kelas Al-Quran online ini kita berusaha meminta kepada Allah agar dimudahkan untuk bersama-sama belajar membaca Al-Quran dari dasar, pelan-pelan, perlahan tetapi pasti, insya Allah seperti itu. Gitu Mas. Ya, terima kasih Ustaz. Itu tadi para pemirsa motivasi dari Ustaz Hanafi, Masya Allah sangat memotivasi tentunya. Dari perjuangan Nabi itu berat ya Ustaz ya, berat, terus penuh tantangan gitu. Jadi apa ya, tugas kita sekarang tinggal menghidup-hidupkan gitu ya Ustaz ya, meneruskan perjuangan Nabi dengan Al-Quran. Terus belajarnya itu kan juga sudah mudah gitu ya Ustaz ya. Baik Ustaz, itu tadi motivasinya dari Ustaz Hanafi. Kita ke materi hari ini Ustaz. Ada materi mat sila Ustaz, melanjutkan mat asli kemarin. Oke, saya bukakan slide-nya dulu Ustaz, di definisi ya Ustaz ya, yang poin B ini, Ustaz. Jadi saya bacakan dulu ya Ustaz ya. Baik, jadi mat sila itu para pemirsa, mat sila adalah hu dan hi yang terletak di antara huruf hidup. Mat silah ini juga terbagi menjadi dua, yaitu mat silah qasirah, yaitu mat yang terjadi apabila hak dhamir atau kata ganti berada di antara dua huruf yang berbaris. Maksudnya bukan huruf mati ya Ustaz ya. Iya, betul. Kemudian yang kedua, mat silah tawilah, yaitu mat yang terjadi jika hak dhamir atau kata ganti bertemu huruf hamzah yang berbaris dan huruf sebelum hak dhamir tersebut juga berbaris, bukan huruf mati. Iya. Oke, itu mungkin definisi secara singkat ya Ustaz, mungkin Ustaz yang bisa menjelaskan. Monggo Ustaz. Iya. Masya Allah tadi penjelasannya. Secara umum kita sudah bisa melihat kalau mat silah ya, itu dari kata mat. Mat itu artinya dalam bahasa Arab adalah panjang. Panjang. Ya, panjang. Kemudian silah adalah bersambung. Adapun qasirah ini ada dua mat silah di sini, dan yang akan kita pelajari sebenarnya di sini adalah awal dulu, yaitu mat silah qasirah dulu. Jadi ada qasirah, ada tawilah. Qasirah artinya adalah pendek, maksudnya dia dibaca cukup dengan satu alif saja atau dua harokat atau dua ketukan ya kalau untuk memudahkannya. Kemudian tawilah ini adalah dalam bahasa Arab artinya lawannya dari qasirah. Qasirah adalah pendek, tawilah adalah panjang. Jadi tawilah dikatakan panjang ketika hak dhamir ini, hak dhamir itu ada ya, hak yang bulat itu ketika dia sendiri, kalau dia bersambung ya nanti kita akan bisa lihat slide-nya begitu. Tapi yang jelas adalah mat qasirah tadi adalah pendek, sedangkan tawilah kenapa bisa jadi panjang, karena hak dhamir ya yang dia berharokat bisa fathah, bisa kasrah atau dhammah, dia bertemu dengan huruf hamzah ya. Jadi dia dibacanya panjang seperti itu. Oke Ustaz. Secara umum. Kalau hak dhamir ini kalau secara bahasa di Indonesia kan gimana Ustaz artinya? Jadi pemirsa di rumah memudahkan. Hak ya, hak itu adalah huruf hak. Kemudian dhamir adalah maksudnya kata ganti. Kata ganti. Biasanya di sini digunakan dalam bahasa Arab memang misalkan kepemilikan ya, kepemilikan yang artinya kembalikan kepada hu atau hi ya, itu artinya huwa, itu dhamir dari huwa. Huwa artinya adalah dia untuk laki-laki atau muzakkar, seperti itu ya. Oh ya, seperti itu ya. Jadi kata ganti apa ya, subjek ya, kata ganti subjek, untuk kepemilikan ya. gitu. Iya betul sekali, untuk kepemilikan. Baik, saat kita lanjut ke slide berikutnya, langsung ke contoh ini kayaknya. Di slide berikutnya ini kita digambarkan mat silah qasirah dulu ya. Jadi ada di situ ada keterangannya di paling bawah itu. Jadi di kotak ya, kita perhatikan dulu di halaman 50 ini, di kotak yang paling atas ya, di huruf yang berwarna merah itu semuanya huruf H ya. Oh, yang di merah ini huruf H semua. Jadi yang dinamakan silah itu sebenarnya hanya yang tengah dan yang terakhir itu, yang ketiga. Ya, jadi yang bulat ya, yang seperti telur itu, dan yang terakhir. Adapun H yang pertama itu hak biasa ya, untuk memudahkan kita biar harokat fathah kita juga mainkan di sini, kemudian juga pelajari di sini, maksudnya juga ada harokat
kasrohnya ya. Jadi yang tengah itu kan dia di bawah ya, kasroh. Jadi yang atas ya. Kemudian yang ketiga apa? Dhammah ya. Nah, kalau kita baca di penjelasan di bawah ini di halaman 50 itu ada tulisan fathah tegak ya. Kecil ini fathah tegak yang kecil itu ya. Fathah tegak dalam kurung ya, tandanya seperti ya alif tapi kecil gitu. Jadi fathah tegak. Kemudian juga ada kasroh tegak. Nah, bedanya kalau fathah tegak ya seperti yang kita lihat dia ditulis di atas ya, di atas huruf ha itu. Kemudian kalau kasroh tegak ditulisnya di bawah. Kemudian dhammah terbalik. Ya, itu sebenarnya huruf dhammah tapi dibalik. Nah, ya dibalik jadi seperti seperti itu ya. Nah, seperti petik gitu ya. Ya, itu dibaca ketiga-tiganya ketika menemukan harokat seperti ini dibaca panjang 2 harokat. Nah, lebih untuk memudahkan kita biar cepat menempel ya. Mungkin kita bisa sambil bersenandung ya gitu. Jadi fathah tegak, kasrah tegak, dhammah terbalik dibaca panjang 2 harokat gitu. Ha, hi, hu, seperti itu. Jadi dibaca 1 alif ya. 1 alif atau 2 ketukan misalnya. Atau 2 ketukan seperti itu. Ya, coba para pemirsa bisa memperhatikan bagaimana di kotak ini dulu ya. Kita latihan dulu untuk ha yang fathah tegak, kemudian ha dhamir tadi matsilahnya yaitu dengan kasroh tegak, kemudian matsilah dengan dhammah terbalik gitu. Coba Mas Iib ya, karena di sini bisa memandu kita, mungkin MC-nya bisa mencontohkan dulu, mengikuti saya insyaallah ya seperti itu. Saya coba. Ha, hi, hu. Iya, seperti itu. Jadi tapi suara saya. Oh enggak. Apa ya? Sudah bagus. Jadi senandungnya sudah bisa kita nikmati seperti itu, masya Allah ya. Baik, sekarang coba kita masuk ke kasus ketika ada tadi kan satu huruf. Nah, sekarang kita masuk 1 huruf tapi dalam rangkaian 1 kalimat ya. Bagaimana Ustaz? Ya, ini mungkin kita mulai dari yang baris pertama, yang pertama itu. Ini ya. Iya. Bismillah ya. Hadza nadhirun. Coba Mas Iib. Hadza nadhirun. Di ayun gitu ya Ustaz ya. Iya. Hadza nadhirun. Iya, seperti itu. Jadi pertama nadanya sedang, seperti itu sedang insyaallah ya. Hadza nadhirun. Kemudian selanjutnya itu tadi hak dhamirnya terletak di yang berwarna merah itu tentunya ya. Hak dhamir atau bukan? Bukan, itu hak biasa maksudnya. Biasa, ya. Tapi dengan fathah tegak maksudnya. Jadi dibaca panjang juga, 2 harokat. Nah, sekarang kita masuk ke matsilahnya. Ya, ini yang kita bahas ya di contoh yang kedua ini. Fi ibadihi. Coba Mas Iib. Ini nadanya apa nih Ustaz? Nah, ini sedang. Tadi kan sedang. Hadza nadhirun. Sekarang coba kita agak naik. Fi ibadihi. Coba tantangan buat MC ini. Oh iya, biar nanti pemirsa juga bisa melihat dan semangat di rumah. Oh, ternyata mudah ya gitu insyaallah. Nah, coba. Fi ibadihi. Iya, masyaallah. Kurang lebih seperti itu, sudah bagus ya. Jadi hak dhamirnya sudah jelas terletak di huruf yang berwarna merah itu. Jadi ada kasroh tegaknya di bawah ya. Oh, ini jadi Ustaz, iya. Fi ibadihi. Kemudian lanjut ke contoh yang hak dhamir dengan dhammah terbalik ya. Nah, ini tadi kan nadanya naik. Sekarang coba kita turun. Wa ja'alahu. Coba masih. Wa ja'alahu. Wa ja'alahu. Gimana Ustaz ya? Wa ja'alahu. Wa ja'alahu. Iya, seperti itu. Jadi untuk memudahkan ya biar kita have fun juga dengan mempelajari Al-Qur'an ini biar lebih lebih semangat ya, biar lebih menempel juga gitu ya. Jadi seperti itu. Wa ja'alahu, dia matsilahnya sudah jelas di huruf berwarna merah dengan harokat dhammah terbalik ya, dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat gitu. Baik, sekarang gimana nih
Atau dicoba satu-satu dulu. Coba satu baris gitu Iya. ya, dengan lengkap gitu ya. Jadi nada yang pertama Nada yang walsa pertama tadi, sedang, kemudian naik dan naik, turun. turun. Ya, baik. Bareng-bareng? Ustaz dulu saja. Saya dulu, Iya. baiklah. Hadza nadhirun fi ibadihi wa ja'alahu. Ya, Mas Iib mau nyoba lagi? Baik, Boleh, silakan. Hadza nadhirun fi ibadihi wa ja'alahu. Iya, Masya Allah, Agak mantap. serak-serak, Ustaz. Serak-serak basah, tapi kan merdu Oh, gitu gitu ya. yang- Jadi hijaznya sudah, Masya Allah, sudah kena. Jadi 3 nadanya sudah kena. Baik, kita coba ke kasus yang selanjutnya. Sama, tapi dengan kalimat yang berbeda tentunya ya. Hahuna hamimun wa rusulihi hisabuhu. Selanjutnya, hadhihi naqatun wa kutubihi ma'ahu jami'an. Ya, mungkin pemirsa di rumah ya, dimanapun yang sedang bersama kita bisa ikut ya, bisa ikut karena polanya sama dengan nada yang sedang, naik kemudian turun gitu ya. Jadi coba kita ke baris yang keempat ya. Bareng-bareng sama Mas Iib boleh ya. Saya ngikut aja ya Ustaz. Ikut aja. Iya. Suaranya lirih juga nggak apa-apa. Iya, Yang penting pokoknya ngikut. mulutnya ikut. Iya. Ya baik. Hadza bayan. 1 2 3. Hadza bayanun ta'amihi ma'ahu nadhiran. Ya. Pemirsa bisa ikuti ya. Bagus. Selanjutnya hadhihi sabili yu'adzu bihi. Yu'adzu bihi qala lahu. Selanjutnya hahuna qa'iduna mithaqihi lahu qanituna. Terakhir hadza 'aridun sabilihi lahu 'abiduna. Masya Allah. Seperti itu, Pemirsa ya, jadi seperti itu kasus-kasus dalam matsilah ya, terutama yang tadi kasroh berharokat, kasroh tegak, juga dhammah terbalik itu. Jadi disitulah matsilahnya. Baik, sekarang coba Mas Iib, ini kan tadi potongan-potongan ayat ya. Coba ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang kebetulan di situ Banyak matsilahnya banyak ya. gitu. Iya. Iya, Ustaz. Sebentar. Kalau matsilah ini yang harokat fathah tegak ada nggak ya, Ustaz? Yang gimana? Harokat fathah tegak atau ini kan contohnya cuman kasroh tegak sama dhamma tegak ya, Ustaz? Kalau fathah tegak ada nggak? Nggak ada ya, Ustaz? Iya, tidak ada. Karena silah itu adalah maksudnya tadi hak dhamir ya, hak dhamir. Jadi tidak mungkin dia ha yang merujuk ke muannats, bukan. Tapi ini hak dhamirnya ke muzakkar gitu. Jadi memang masilah itu yang kita bahas tadi adalah yang di kotak itu yang kasroh tegak, maksudnya yang tengah itu sama yang dhammah tegak. Adapun yang ha di depan itu adalah matobi. Bukan matsilah ya, Ustaz? Ya, jadi ini hanya untuk menggampangkan kita bahwa kita juga belajar fathah di sini, kita belajar kasroh dan juga dhammah seperti gitu. itu. Tapi intinya adalah masilah itu tadi kasroh tegak dan juga dhammah terbalik. Jadi hak dhamir itu cuman ya yang termasuk matsilah ini cuman ini ya, hi dan hu itu ya, Ustaz? Iya, Oke. betul. Baik. Kita masuk ke contoh ayat berarti ya, Ustaz ya. Iya. Sebentar saya tampilkan Baik. dulu, Ustaz. Jadi di Al-Qur'an itu satu surat biasanya tidak banyak ya matsilahnya. Gitu. Jadi di surat Al-Baqarah ya, kita tahu surat Al-Baqarah surat paling panjang ya. Tentunya di situ banyak juga matsilahnya gitu. Nah, di sini ada satu ayat ya yang sudah kita masyhur hafalkan mungkin di al-maqsurat kita, di zikir-zikir pagi petang kita, surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi ya, Ustaz? Iya, mungkin pemirsa lebih kenalnya ayat kursi ya, memang kursi. itu yang sudah masyhur ya.
Jadi di situ banyak sekali ya, mad silah tawilahnya ada, mad silah qasirahnya ada. Tapi yang kita bahas di sini fokuskan ke mad silah yang qasirah ya. Qasirah yang Ada nggak kira-kira? Ya yang pendek. Waduh, belum tahu ya Ustaz ya. Monggo dibaca dulu aja dong Ustaz. Iya. Itu. Ya, kita baca dulu pemirsa sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, kita stop di sini dulu. Nah, yang kita sudah baca tadi kira-kira ada nggak mad silahnya? Coba masih bisa pakai kursornya di ini ya. Nah, ini kayaknya ada Ustaz. Iya. La ta'khudhuhu. Ini ya Ustaz ya. Iya, di situ ada harokatnya, harokat apa namanya? Ya karena di beberapa Al-Qur'an ya, itu ada yang sudah memakai tadi dhammah terbalik, ada yang masih memakai wawu sukun kecil itu. Wawu kecil tuh. Wawu ya. kecil ini. Wawu kecil berwarna beda. Itu untuk memudahkan sebenarnya ya. Dibaca panjang ya. Dibaca panjang dua harokat tadi. Okay. Iya, ada lagi? La ta'khudhu. Iya, sama juga. Lahu. Jadi kembali lagi mad silah itu tadi hak dhamir ya. Hak dhamir. Jadi kalau diartikan itu pasti artinya adalah dia, kembali ke apa namanya subjek yang tadi. Itu la ta'khudhu. Ya, kembali lagi ke hunya ke siapa? Huwa. Ya, maksudnya adalah Allah ya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala itu tidak sinatu wala naum, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Ya. Itu hunya kembali kepada Allah. Kemudian lahu lagi kan? Itu ada lagi ya, ya silah lagi dengan harokat dhammah terbalik sebenarnya. Kalau di Al-Qur'an beberapa Al-Qur'an yang kita pakai, tapi di sini kebetulan ini menjadi referensi kita bahwa di Al-Qur'an yang lain pun juga dituliskan dengan berbeda tapi cara membacanya sama. Tetap sama ya. Tetap sama. Dibacanya satu alif atau dua harokat. Oke, baik Ustaz. Ya, selanjutnya lagi tadi kita sampai sini fil ard ya. Habis ya berarti ya. Berarti kita ketemu tadi di satu baris tengah ini dua Ustaz. Dua mad silah qasirah. Ayo coba Mas Iip mau coba baca. Wah, Ustaz lagi mungkin teruskan dulu ya. Atau pemirsa mau coba baca gitu. Wah, kita kan ada kita dulu, iya. Ya. Kita berdua dulu ya, biar pemirsa juga belajar gini. Baik, kita lanjutkan dulu tadi sampai fil ard. Bismillah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Di sini ada mad silah sebenarnya. Cuman kita belum bahas karena kita bahas di sini adalah ya baru silah qasirah. Di situ tertulisnya adalah silah tawilah. Makanya di situ ada benderanya itu di wawunya itu. Itu menunjukkan dia tawil, dibacanya berbeda dengan qasir. Ya, kalau qasirah dia pendek, tawilah tentunya panjang gitu. Tapi nanti di materi selanjutnya ya, biar pemirsa juga penasaran ya. Ya. Kemudian illa biiznih itu kalau kita wakafkan di nihnya itu jadi tidak terasa mad silahnya. Sebenarnya ada mad silahnya itu. Kalau kita wasolkan atau kita sambungkan ke kalimat selanjutnya, ke kata selanjutnya. Jadi seperti ini mungkin. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Nah, itu jadinya biiznihi-nya hinya jadi mad silah. Cuman dia harokatnya adalah kasrah terbalik harusnya di beberapa Al-Qur'an. Tapi di situ dituliskan dengan berbeda tapi cara membacanya tetap sama. Ya, itu jadi kita sudah nemukan tuh. Tadi sudah nemukan yang harokatnya dhammah terbalik ada dua. Sekarang kita nemukan juga yang harokatnya kasrah ya. Kasrah ini ya Ustaz. Iya, betul. Di bawah tanda waqaf jim itu betul. Oke, Ustaz. Selanjutnya ya. Tadi sampai wa ma khalfahum. Dari sini kan? Iya.
Bismillah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Sangat merdu sekali. Ya, jadi kita sudah nemuin ada matsilah tawilah lagi, tapi kita bahas minggu depan insyaallah ya. Itu di min ilmihi itu ada matsilah tawilah ya. Kalau pemirsa lebih jeli, lebih fokus pasti bisa menemukan matsilah itu. Karena ciri khasnya sangat ini ya, sangat kasat mata, maksudnya terlihat dengan mata. Berarti ini hu hi gitu. Ada lagi satu sebelum wahwal aliyul azim itu ada satu kalimat wala yauduhu. Nah, itu. Jadi alhamdulillah kita di ayat kursi ini sudah menemukan komplitnya matsilah yang kita bahas, maksudnya yang berharokat kasroh tegak dan juga dhammah terbalik kita sudah menemukan gitu. Oke, Ustaz. Jadi seperti itu pemirsa ataupun sahabat Al-Qur'an online ya. Kita bersama-sama sudah membaca tadi dan kita sudah menyimak ya, sudah ditandain sama Mas Iib juga nih ya, pakai kursor ya, walaupun hilang-hilang tidak apa-apa, tapi ya itu sudah kelihatan matsilahnya yang kita pelajari di materi kali ini seperti itu. Ustaz. Tapi nggak ada salahnya kan kita satu kali contoh Ustaz, maksudnya para pemirsa pasti menginginkan penampilan dari Ustaz full ayat kursi tanpa berhenti Ustaz. Jadi biar buat tanpa berhenti. Iya, maksudnya tanpa berhenti maksudnya nggak ada. Yeah. Oke. Mungkin diulang lagi Ustaz, nanti bisa ditirukan. Ya harus diulang ya. Iya. Oke, enggak apa-apa. Baik, bismillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul azim. Baik. Ya. Ya, ini kayaknya sudah materi untuk matsilah qasirah ini. Cukupkan mungkin Ustaz untuk materi hari ini ya di matsilah tadi Ustaz? Qasirah yang pendek ya Ustaz. Yang pendek. Padahal matsilah itu ada dua, yang qasirah sama tawilah. Iya, betul. Oke. Baik Ustaz, itu tadi contohnya ya. Para pemirsa, itu tadi contoh bacaan matsilah qasirah di ayat kursi atau Al-Baqarah ayat 255. Oke. Ya. Baik, itu tadi sebagai materi kita hari ini, matsilah qasirah, yaitu matsilah yang panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Baik, ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya Ustaz, matsilah tawilah. Matsilah tawilah insyaallah. Ya, untuk pemirsa agar lebih melekat lagi kita coba ulangi tadi ya penjelasan dengan senandung tadi yang begitu ya. Fathah tegak itu. Penutup jadi kita ya, untuk penutup biar nanti sebelum tidur tuh sudah masih terngiang-ngiang gitu. Maksudnya besok ketika baca Al-Qur'an, ini yang kemarin saya pelajari. Insyaallah seperti itu ya. Jadi insyaallah kita tutup hari kita dengan mempelajari Al-Qur'an ini insyaallah ya. Ya, tadi di slide yang halaman 50 ini ada tulisan itu ya penjelasannya ya. Kita bisa bersama-sama lantunkan Mas Iib ya. Iya, saya ngikut Fathah ya. tegak, Fathah tegak, kasrah tegak, kasrah tegak, dhammah terbalik, dhammah terbalik, dibaca panjang,
dibaca panjang 2 harakat. 2 harokat. Nah, sekarang kita gabung. Fathah tegak, kasrah tegak, dhammah terbalik, dibaca panjang 2 harakat. Oh gitu. Saya coba Ustaz. Ya. Fathah tegak, kasroh tegak, dhammah terbalik, dibaca panjang 2 harokat. Iya, Masya Allah ya Itu pemirsa, bisa, sahabat Al-Quran bisa menirukan ini. mudah ya Ustaz. Mudah Insya Allah. Masya Allah. Enak kalau disenandungkan gitu. Baik Ustaz, Ya. cukup ya? Cukup insya Allah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan di pertemuan keempat. Alhamdulillah rampung materi Matsilah Qashirah. Baik, mungkin ada doa sedikit dari Ustaz untuk menutup pertemuan kita kali ini sedikit. Baik pemirsa sekalian, marilah kita tutup dengan membaca doa. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga dengan kita mempelajari Al-Quran di majelis online ini, walaupun online tapi kita tidak memungkiri bahwa Allah SWT juga melihat niat-niat kita, sehingga luruskanlah niat-niat kita untuk mempelajari Al-Quran ini benar-benar untuk mendalami kalamullah yang mulia ini. Marilah kita bersama-sama melantunkan doa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, Engkau adalah Maha mengetahui segala yang di langit dan di bumi, maka kami meminta kepada Engkau ya Allah dengan segala kerendahan hati kami agar Engkau memahamkan Al-Quran kepada kami, memudahkan kami mempelajarinya, membacanya, tilawah, menghafalkannya, memahami juga mendakwahkan Al-Quran ini. Ya Allah, ridhoilah kami dalam setiap langkah kami mempelajari Al-Quran, dalam menghafalkannya dan juga dalam mengajarkannya ya Allah. Karena dalam sabda Nabi SAW ya Allah, beliau berjanji juga dengan kalam dari wahyumu ya Allah, bahwasanya barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya adalah sebaik-baik manusia, maka karuniakanlah derajat itu kepada kami ya Allah. Wassalamu'alaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustaz, terima kasih atas segala waktu dan ilmunya. Baik para pemirsa, itulah pertemuan kita di pertemuan keempat ini. Saya Malik Ibrahim mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.